di minggu kemarin Ibu sudah memberi tugas kelompok ya ke kalian untuk membuat mind mapping yang membahas tentang Al-Quran dan hadis. Silahkan untuk perwakilan kelompok bisa mempresentasikannya mulai dari yang mind mapping Al-Quran dulu. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pengertiannya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bentuk kitab suci sebagai bacaan dan pedoman Islam bagi umat Islam. Fungsinya sebagai petunjuk hidup, sebagai sumber hukum Islam, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan sebagai penerang atau cahaya. Lalu menentukan Al-Quran itu sebagai kitab suci terbesar dan paling mulia. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 9. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan ada di surat Az-Zumar ayat 41. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk manusia dengan membawa kebenaran. Dan terakhir, nama-nama Al-Quran itu ada Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Dzikr, dan An-Nur. Terima kasih Pak Alia. Oke, untuk selanjutnya kelompok tema hadis bisa mempresentasikan. Untuk yang lainnya memperhatikan ya. Hadis sebagai pedoman hidup. Pengertiannya itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW serupa perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat beliau. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu bayani atau menjelaskan. Yang kedua takhir atau menetapkan dan menguatkan. Yang ketiga tafsir dan tafsil yaitu merinci dan merincikan. Yang keempat yaitu tasdik atau penetapan hukum. Dan yang terakhir yaitu taksih yaitu mengkhususkan. Kedudukan hadis itu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan penjelas Al-Quran. Kemudian hal tentang hadis yang pertama yaitu barang siapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Terdapat di surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian hal yang terakhir yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan dua perkara yang berat yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Maka tidaklah kamu akan sesat selama memegang kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil tentang hadis. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat kepada Allah. Kemudian apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Terdapat di surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian sabda Nabi SAW, aku tinggalkan dua perkara yang berat yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Maka tidaklah kamu akan bisa selamanya berperang teguh kepada keduanya. Terima kasih untuk Mbak Alia dan Mbak Sana. Tugasnya bisa digunakan dulu ya. Oke, apakah kalian sudah paham untuk materi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi? Atau mungkin ada yang masih perlu ditanyakan sebelum kita akan melaksanakan soal ulangan harian untuk bab Al-Quran dan hadis? Tidak ada? Anda sudah paham? Ya. Berarti kalian sudah siap ya untuk ulangan harian? Siap Bu. Setelah ini Ibu akan mengadakan ulangan harian. Silahkan disiapkan untuk alat tulisnya. Disiapkan untuk alat tulisnya. Waktu mengerjakannya itu 20 menit. Ini ada 10 soal.
Misi. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selama satu bab ini ya dalam 4 pertemuan dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian juga lebih semangat lagi, lebih sering lagi ya untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah kayak gitu. Ibu cukupkan pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi